Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran pada hari ini. Di sini Ibu akan memberikan informasi tentang apa yang kita belajarkan hari ini, yaitu tentang tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi kesehatan, pelajaran 3. Materi yang Ibu ajarkan pada hari ini yaitu peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu ekonomi? Jadi, ekonomi adalah ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material, individu masyarakat, dan negara agar bisa sejahtera. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis ekonomi. Jadi, jenis-jenis ekonomi itu ada 2, yaitu yang pertama ada jenis usaha perseorangan, dan yang kedua ada jenis usaha kelompok. Nah, yang pertama kita akan membahas jenis usaha perseorangan. Jadi, jenis usaha perseorangan itu adalah usaha yang dimiliki satu orang. Contoh usaha perseorangan itu yang pertama ada usaha pertanian. Jadi, usaha pertanian itu adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual atau ditukar atas risiko usaha. Oke, yang kedua ada industri kecil. Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang produktif yang dilakukan oleh perorangan. Contoh yang ketiga itu ada usaha perdagangan. Jadi usaha perdagangan itu adalah kegiatan jual beli barang jasa dan bertujuan untuk mencari keuntungan termasuk melakukan kegiatan jual beli tersebut. Contoh yang keempat ada usaha jasa. Nah, usaha jasa itu suatu bidang bisnis yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Yang berikut ada jenis usaha kelompok. Jadi, jenis usaha kelompok yaitu usaha yang dikelola dan dimiliki lebih dari satu orang. Contoh dari usaha kelompok yaitu yang pertama ada firma. Firma yaitu suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Yang kedua persekutuan komanditer, yaitu persekutuan komanditer itu suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Contoh usaha ekonomi usaha kelompok yang ketiga itu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki. Yang berikut ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. Yang berikut ada koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari jenis usaha perseorangan. Jadi kelebihan yang pertama itu pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya sendiri. Yang kedua,
keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Kekurangan. Nah, selanjutnya ada juga kekurangan dari jenis usaha perseorangan. Jadi, kekurangan yang pertama itu adalah modal dan kemampuan terbatas. Yang kedua ada kreativitas usaha terbatas, dan yang ketiga risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Oke, kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan dari jenis usaha kelompok. Jadi kelebihan dari jenis usaha kelompok yang pertama itu ada modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Yang kedua, risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Dan yang ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Kita akan masuk pada kekurangan. Jadi kekurangan yang pertama itu ada pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan antar pemilik modal. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat meliputi kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan hasil produksi, dan konsumsi. Yang ketiga, jenis kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, suatu kondisi di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, maka akan mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Oke, baik anak-anak, ada tugas untuk kalian. Silahkan lihat tugasnya di halaman 71 yang ada di buku tematik. Jadi suruhannya yaitu tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai pelajaran hari ini? Oke, baik, kalau tidak ada, sampai sini pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan menutupnya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.